Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat baik kesehatan maupun kesempatan. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Baiklah, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Ilmu Gharib Al-Hadis untuk memenuhi tugas sebagai mahasiswa. Langsung saja, apa sih pengertian daripada ilmu Gharib Al-Hadis? Ditinjau dari segi bahasa, Gharib diambil dari akar kata gharabah yang berarti ba'idun an watani, yakni jauh dari rumah atau tempat tinggal. Orang yang tidak berada di rumahnya disebut atau tempat tinggalnya dikatakan asing. Oleh Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi berkata, asing dalam perkataan adalah jauh dari pemahaman seperti jauhnya seseorang dari rumah atau tempat atau tempatnya. Ada pula yang mengatakan bahwa asing dalam perkataan adalah jauhnya makna dari pemahaman kecuali setelah melalui proses pemikiran. Sederhananya, Dr. Mahmud Tohan mendefinisikan gharib secara bahasa adalah lafaz-lafaz yang tersembunyi maknanya. Jadi menurut istilah, gharib dalam konteks ilmu hadis adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh para pakar, yakni menurut Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Ba'is Al-Hadis mengenalkan bahwa gharib al-hadis adalah hal-hal penting yang berkaitan dengan pemahaman. Hal-hal penting yang berkaitan dengan pemahaman, ilmu dan pengaplikasian suatu hadis, bukan mengenai pengenalan struktur dan hal-hal yang berkaitan dengan sanad. Jadi gharib al-hadis ini adalah yang berkaitan dengan makna yang sulit dipahami. Sedangkan Jalaluddin As-Suyuti dalam Ta'rid Ar-Rawi Syarah Taqrib An-Nawawi menjelaskan bahwa gharib al-hadis adalah apa-apa yang ada dalam matan hadis dari lafal samar yang jauh dari pemahaman dikarenakan sedikit penggunaannya. Jadi gharib al-hadis yang menurut Asy-Syuyuti adalah apa-apa yang ada dalam matan hadis dari lafaz samar yang jauh dari pemahaman, sulit dipahami karena sedikit penggunaannya. Gharib al-hadis ini adalah cabang ilmu yang penting. Bergelut dalam ilmu ini adalah sulit sehingga mengharuskan panjang lebar pembicaraannya. Karena itu kita tidak boleh menafsirkan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan prasangka. Karena sulit dipahami hadisnya, maka dibutuhkan ilmu gharib al-hadis ini untuk kemudian bagaimana memahami hadis Nabi yang samar tadi menjadi dipahamilah arti dari apa yang disampaikan. Kemudian yang lain juga menjelaskan bahwa gharib al-hadis adalah apa-apa yang ada dalam matan hadis dari lafaz-lafaz yang samar, yang jauh dari pemahaman. Samar artinya tidak jelas. Tidak jelas bukan berarti rasul yang tidak jelas, tetapi tidak jelas kita memahami karena dari latar belakangnya memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu fasih dalam melakukan lisannya. Namun karena adanya percampuran antar masyarakat luar Arab dengan orang Arab, akhirnya dialek-dialek yang ada di Arab itu akhirnya berubah, sehingga tak kala kemudian lama maka
percampuran orang-orang Arab dengan luar Arab inilah yang kemudian mengakibatkan sulitnya memahami apa yang disampaikan Rasul, karena banyaknya kosakata-kosakata di luar Arab yang kemudian masuk ke dalam Arab yang bisa dibilang makna antara apa yang disampaikan oleh orang Arab dengan orang luar Arab itu berbeda meskipun bahasanya kadang hampir mirip, sehingga dimunculkanlah ilmu gharib al-hadis ini. Karena sulitnya memahami hadis itu, maka para ulama kemudian membuat kitab-kitab yang membahas dengan gharib al-hadis untuk kemudian kita pahami sampai sekarang. Adapun kitab-kitabnya yaitu ada kitab Gharibul Hadis karya Abul Hasan Al-Nadri bin Sumail Al-Masini, dan kitab Gharibul Athar karya Muhammad bin Al-Mustanir, dan masih banyak lagi kitab-kitab yang lain. Adapun hadis-hadis yang kemudian dibahas dalam ilmu gharib al-hadis ini adalah hadis yang di dalamnya terdapat kata yang sulit atau sukar dipahami maksud dan tujuannya, karena dialektika tadi yang terlalu banyak bercampur, sehingga ketika kemudian ada hadis seperti itu maka digunakan gharib al-hadis untuk meminimalisir, untuk kemudian mengurangi seseorang dalam menafsirkan hadis berdasarkan dugaannya. Kenapa? Karena ketika gharib al-hadis ini tidak ada, maka kemudian kita akan hanya bisa menduga-duga maksud dan tujuan hadis itu, karena banyaknya dialektika yang datang setelah setelah zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau mentaklik pendapat seseorang atau mengambil pendapat seseorang dari hadis ini yang tidak berkompeten dalam bidang ini. Dalam hal ini Imam Ahmad pernah ditanya tentang suatu lafaz yang gharib yang terdapat dalam suatu hadis, namun karena beliau merasa tidak mampu, beliau menjawab, tanyalah kepada seseorang yang mempunyai keahlian dalam bidang gharib al-hadis, karena aku tidak suka memperbincangkan hadis Rasul hanya berdasarkan dugaan semata. Jadi ketika seseorang ini tidak berada dalam bidang ilmu gharib al-hadis, tidak menguasai ilmu gharib al-hadis, maka tidak diperkenankan untuk kemudian menafsirkan hadis-hadis yang maknanya itu samar. Artinya bahasa-bahasa yang digunakan zaman Nabi atau dialek-dialek yang digunakan zaman Nabi itu berbeda dengan dialek yang sekarang. Kemudian kita harus memahami gharib al-hadis ini untuk kemudian memahami makna-makna hadis yang ada pada zaman yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dialek pada zaman itu. Kemudian selanjutnya akan dibahas adapun cara-cara bagaimana cara kita menginterpretasikan kegariban hadis akan dilanjut oleh teman kelompok saya. Oke, kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Yusnina ingin melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman kelompok saya, yaitu Saudara Wisar. Langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu cara-cara menginterpretasikan kegariban hadis. Para muhaddisin mengemukakan hal-hal yang dapat digunakan untuk menginterpretasikan kegariban matan hadis. Di antara hal-hal yang dipandang baik untuk menginterpretasikan kegariban hadis ialah yang pertama, dengan menggunakan sanad yang berbeda dengan sanad yang bermatan garib tersebut. Yang kedua, melalui penjelasan dari sahabat yang meriwayatkan hadis atau dari sahabat lain yang tidak meriwayatkannya. Dan yang ketiga yaitu penjelasan dari perawi selain sahabat. Selanjutnya mengenai macam-macam hadis gharib. Hadis gharib dari segi tempat kesendiriannya terbagi menjadi dua macam, yaitu gharib mutlak dan gharib nisbi. Yang pertama, gharib mutlak atau bisa disebut juga dengan fardu mutlak.
Gharib mutlak atau fardu mutlak yaitu bila mana kegoribannya terletak pada asal sanadnya. Artinya, hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi sendirian pada asal sanadnya. Contohnya yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua kalimat yang dicintai Allah yang Maha Pengasih, yang ringan diucapkan dan berat dalam timbangan amal, yakni subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini dikatakan gharib sebab hanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu darinya hanya diriwayatkan oleh Abu Zur'ah, dan dari Abu Zur'ah hanya diriwayatkan oleh Umaroh, dan dari Umaroh hanya diriwayatkan oleh Muhammad bin Fudail. Contoh lain dari hadis gharib mutlak yang hampir seluruh rawinya menyendiri ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu sebagai berikut. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman itu bercabang-cabang menjadi 73 cabang. Malu itu merupakan salah satu dari cabang dari iman. Periwayat hadis tersebut sesudah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu hanya tabi'i Abu Sohi, dan dari Abu Sohi pun hanya dari Abu Sohi pun hanya diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Dinar, dan dari Ibnu Dinar hanya diriwayatkan oleh Sulaiman ibnu Bilal, lalu Abu Amir, dan dari Abu Amir diriwayatkan oleh 3 orang rawi yang seorang dari mereka adalah sanad pertama Imam Bukhari, yaitu Abdullah ibnu Sa'id dan Abdul ibnu Humaid, dijadikan sanad pertama oleh Imam Muslim. Yang kedua yaitu hadis yaitu gharib nisbi atau fardu nisbi. Gharib nisbi atau fardu nisbi yaitu hadis yang kegaribannya berada di pertengahan. Artinya semula diriwayatkan oleh lebih dari seorang rawi dalam asal sanadnya, kemudian secara sendirian diriwayatkan oleh satu orang rawi dari mereka para perawi tersebut. Contohnya hadis Malik dari Az-Zuhri dari Anas radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah, sementara di atas kepalanya ada alat penutup. Hadis ini diriwayatkan oleh Malik dan Az-Zuhri. Adapun berbagai kegariban atau ketersediaan yang dianggap sebagai gharib nisbi antara lain, yang pertama, seorang perawi terpercaya secara sendirian meriwayatkan hadis. Yang kedua, seorang perawi tertentu meriwayatkan secara sendirian dari seorang perawi tertentu pula. Materi selanjutnya yaitu tentang hukum hadis gharib. Hukum hadis gharib begitu pula dengan hadis fardu. Jika dibedakan bisa berkedudukan sahih atau hasan bila telah memenuhi syarat dari salah satunya. Namun, mayoritas hadis gharib berkualitas dhaif. Berangkat dari banyaknya hadis gharib yang masuk dalam kategori dhaif, kemudian para ulama sangat berhati-hati terhadapnya dan melarang untuk memperbanyak periwayatan hadis jenis ini. Imam Ahmad mengatakan, janganlah kamu tulis hadis-hadis gharib, sebab ia adalah hadis-hadis mungkar yang umumnya bersumber dari para perawi yang dhaif. Adapun materi terakhir yaitu mengenai promotor atau perintis ilmu gharib hadis. Kebanyakan para muhaddisin menganggap bahwa promotor atau perintis ilmu gharib hadis adalah Abu Ubaidah Ma'mar bin Musanna At-Taimi, yang merupakan salah seorang ulama hadis yang berasal dari kota Basra. Beliau wafat pada tahun 210 Hijriah, dan sebagian ulama hadis juga berpendapat bahwa perintis atau promotor ilmu gharib hadis yaitu Abu Hasan An-Nadir bin Syamil Al-Mazini, yang merupakan seorang ulama ilmu nahu yang wafat pada tahun 204 Hijriah. Ia adalah seorang guru dari Imam Ishaq bin Rawai, guru Imam Bukhari. Ilmu yang dirintis oleh kedua ulama ini disempurnakan dan dikembangkan oleh ulama-ulama lain kemudian hingga melahirkan melahirkan beberapa kitab gharibul hadis yang sangat berguna dalam memahami ilmu hadis. Demikianlah presentasi dari kelompok kami.
Kami memohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.